Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di serial Hindia para Mapata Sri Krishna yang semakin seru dan semakin menegangkan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih. Terlihat di adegan selanjutnya, dimulai dengan Kanha dan Putna berdiri di atas tebing batu. Putna pun mengatakan kepada Kanha, "Hari ini kamu akan mati. Kamu telah mengacaukan semua rencanaku, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Kanha bilang, "Tolong biarkan aku pergi ke ibuku. Dia pasti khawatir dan menungguku." Kanha pun bilang, "Aku harus memberitahu ibuku bahwa aku bersama Putna." Putna mengatakan, "Jangan ceritakan tentang ibumu." Putna pun bilang, "Kamu membuatku marah." Kanha berkata, "Tapi aku hanya berkata ingin pergi ke ibuku. Tidak ada yang lain." Kanha bilang, "Kenapa kamu lakukan ini?" Putna mengatakan, "Diam saja dan diam, aku akan membunuhmu." Putna pun bilang, "Jangan panggil aku Putna." Kanha bilang, "Kenapa aku tidak boleh memanggilmu Putna? Jika namamu bukan Putna, siapa namamu?" "Karena aku harus memberitahu ibuku tentang dirimu dan bahwa aku bersamamu." Putna pun bilang, "Jangan bawa aku ke Maya kamu, karena aku bukan orang bodoh." Kanha mengatakan, "Apa urusannya dengan Maya? Saya hanya seorang anak kecil." Di atas surga terlihat Dewi Lasmi mengatakan dan bertanya kepada suaminya. Perahu alih-alih memikirkan cara untuk keluar. Kanha sedang berbicara tentang ibunya dengan Putna. Narad Muni bilang, "Aku tahu apa ini." Kanha melakukan karmanya. Dewa Wisnu pun mengatakan, "Kanha hanyalah seorang anak kecil. Dia tidak tahu kekuatannya," dan membuat Putna sibuk sampai mata Yasoda pun melihat ke arah sana. Di istana terlihat Prapati datang dan memberitahu kepada Pasudev bahwa Depaki menjadi lebih baik dan detak jantungnya pun normal. Pasudev pun senang dan pergi dengan Prapati. Kansa marah dan membunyikan bel dan mengatakan, "Pasudev, kamu lupa tentang anak itu." Kansa pergi ke belakang, dan di dalam penjara terlihat tabib memberitahu Pasudev bahwa Depaki telah baik-baik saja. Dia hanya perlu membuka matanya. Tabib pun mengatakan detak jantung Depaki kini telah membaik dan tubuhnya bekerja normal seolah tidak ada yang terjadi. Pasudev pun senang mendengar semua itu. Semuanya pergi. Pasudev pun memberitahu Depaki bahwa sekarang putra kita masih hidup. "Selama ini saya menyembunyikan kebenaran ini dari kamu." Terlihat air mata mengalir dari pipi Depaki. Pasudev pun sangat berbahagia dan senang. Kembali lagi di mana Kanha berpikir dan mengingat bahwa ibunya pernah berkata, jika dia
Jika tidak ada yang bisa terjadi, maka berdoalah kepada Tuhan, dan kamu pun akan keluar dari kesulitan. Dan Dia pun akan menyelamatkan kamu. Kanha pun mulai berdoa kepada Tuhan. Putna bilang, aku akan membunuhmu sekarang. Putna pun membungkuk untuk menahan Kanha. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara anak memanggil ibu. Putna melihat ke bawah dan bentuk Kanha sebelumnya berubah kayak yang pernah ia temukan. Keluarlah dari tubuhnya dan berkata, "Ibu," dan memanggil Putna ibu. Putna pun merasa sedih, dan Putna dia langsung tersenyum. Kemarahan Putna mereda dan dia pun tersenyum. Bentuk Putna sebelumnya adalah ratan bala yang keluar dari tubuhnya. Dia pun berkata kepada bentuk Kanha, "Saya ingin menjadi Anda sebagai anak saya. Pada hari ini saya ingin melihat anak saya, dan saya pun telah menunggu beberapa tahun untuk melihat ini semua." Ratan bala mengatakan, "Datanglah ke pelukan ibumu." Bentuk Kanha pergi dan memeluk Ratan bala, dan kemudian berubah menjadi bayi. Ratan bala pun memberi makan bayi dan memberi susunya. Ratan bala pun melihat itu dan tersenyum dan meneteskan air matanya. Dewi Lasmi pun mengatakan, "Apa tujuan ini semua?" Dewa Wisnu menjelaskan dan berkata, "Siapapun itu, iblis ataupun manusia, siapa orang yang tidak memiliki rasa seorang ibu." Dewa Wisnu mengatakan lagi, Ratan bala menginginkan Kanha sebagai putranya, yang selama ini dia tunggu bertahun-tahun, dan sekarang dia memberinya susu. Ini berarti bayi itu tidak hanya minum susunya, tetapi dia akan mengambil semua kekuatan iblisnya. Putna pun akan membebaskannya dari kekuatan jahatnya. Dewa Wisnu mengatakan Putna akan tetap menjadi iblis dari luar, tetapi dia akan menjadi murni seperti sekarang. Di saat Ratan Balan memberi makan bayi, mereka menghilang. Putna melihat ini dan dia pun langsung menangis. Saat Kanha sedang berdoa, Putna pun melihat Kanha dan mengatakan, "Apa yang terjadi padaku? Saya tidak merasakan kekuatan saya sekarang. Ada yang aneh," kata Putna. Putna pun berkata, "Tapi aku akan membunuh Kanha." Putna berjalan menuju Kanha untuk memegang Kanha. Yasoda dan Nanda dan semua orang di desa berlari. Yasoda bilang, "Tidak, Kanha. Kanha sedang berdoa." Dan dia pun membuka matanya. Dia melihat Yasoda dan berkata, "Aku akan datang, Ibu." Kanha berlari ke Yasoda dan mendorong tangan Putna. Putna merasakan mantra dan berbalik ke arah dinding batu, dan dinding batu pun retak. Putna pun hendak memegang Kanha saat batunya runtuh dan Putna pun terjatuh. Yasoda, Nanda, dan Rohini bilang, "Tidak, tidak, Kanha." Yasoda pun menangis. Putna jatuh ke tanah. Dia pun langsung meninggal. Terlihat di dalam penjara, Kansa menyuruh semua orang memasang lampu ataupun lilin dengan tujuan menerangi penjara.
Kansa mengatakan hari ini semuanya akan cerah dalam kehidupan. Saudara perempuanku, begitu dia membuka matanya, dia akan bahagia. Kansa mengatakan pada Vasudeva, dia ini milikku, bukan milik Gokul. Dan Devaki selalu berkata kepadaku bahwa dia ingin pergi ke Gokul. Dia akan senang melihat semua ini. Kansa kemudian duduk di samping Devaki dan berkata kepada Devaki. Lalu Vasudeva dan Devaki beruntung, dia adalah saudara perempuan saya karena saya telah melakukan banyak hal untuknya. Kemudian Kansa mengatakan, Vasudeva, kamu sedang membicarakan sesuatu. Ingat, Tuan Wisnu membuat Devaki baik-baik aja hanya karena dia ingin. Kansa mengatakan, sekarang ceritakan tentang anakmu. Vasudeva pun mengatakan, anak siapa? Saya tidak punya anak laki-laki. Saya punya anak perempuan. Malam itu Kansa jatuh dan melihat ke atas. Rapati dan Asti datang ke Kansa dan mengatakan, apa yang terjadi padamu, Dewa Kansa? Kansa pun mengatakan sekarang putranya menjadi perempuan. Kansa mengatakan, ingat, Tuan Wisnu membuat Devaki baik-baik saja karena dia ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Lalu Kansa melepas semua perhiasan dan pakaian yang kaya Rapati dan membuatnya mengenakan gaun putih lengkap. Kansa menghapus riasannya dan mengatakan, ini adalah hadiah istri Anda, karena memberi tahu Vasudeva tentang berita Devaki menjadi baik-baik saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.